Welcome to my channel. In this video, I will explain about gas metering station, and the presentation will be conducted in bilingual language, English and also Bahasa. Our discussion topics are: first, introduction to gas metering station. There are main components type in design and working principle. Second is metering station skid, divided into three: heaps, filtering, and metering. Third, instrumentation devices that used in metering skid. There are isolating valve, flow meter, safety equipment, and we will explain about the calibration. And the last one is meterage. First, introduction to gas metering station. Essentially, this metering station measures the flow of gas along the pipeline, allowing companies to track and measure the volume of gas as it flows along the pipeline. Tujuannya adalah untuk mengetahui volume serta flow rate dari gas yang mengalir. Metering skid ini ada dua fungsi utama. Yang pertama adalah fiscal measurement, yang kedua custody transfer. Untuk fiscal measurement bertujuan untuk mengetahui pajak produksi yang harus dibayarkan companies sesuai dengan perhitungan flow meternya. Yang kedua adalah custody transfer yang berkaitan dengan transaksi bisnis antara pemasok dan juga pembeli. Kemudian ada komponen-komponennya. Pertama adalah insulating joint or flange, a non-conductive pipe joints which have function to cut the current flowing linearly in the steel pipe. 2. Isolation valve, usually connected with pressure gauge, used to isolate gas flow from main pipeline to gauge pipe. 3. Regulator valve, adjust gas pressure so that the pressure is the same as standard operating condition or the skid design. 4. Filter, filtering gas from particles and other impurities. 5. Pressure and temperature gauges, measure pressure and temperature gas at flowing condition. 6. Flow meter, a flow meter works by measuring the amount of gas flowing through or around the flow meter sensor. 7 is check valve, prevent backflow gas after filtering. 8. Relief valve, used for safety system. 9. Volume corrector, device for calculating, summing, and determining increment of gas volume. Jadi pertama ada insulating joint, berfungsi untuk memutus arus aliran arus yang mengalir ke pipa. Ini berkaitan dengan safety. Jadi misalnya ketika ada petir yang menyambar, maka arusnya dapat diputus dan dialirkan ke grounding. Kemudian isolation valve ini berkaitan dengan maintenance. Apabila ada pressure gauge yang tidak di maintenance, maka saluran yang menuju manometer ini bisa ditutup. Kemudian regulator valve untuk mengatur tekanan gas supaya sesuai dengan standar operasi maupun skid desainnya. Kemudian ada filter untuk menyaring gas dari impurities dan partikel pengotor. Lalu pressure dan temperature gauge untuk mengukur parameter seperti pressure dan juga temperatur. Untuk flow meter sendiri ada turbine meter, diaphragma meter, dan juga ultrasonic meter. Check valve untuk mengatasi adanya aliran backflow. Lalu relief valve untuk apabila ada tekanan yang berlebih pada gas, maka springnya akan tertekan dan mengeluarkan aliran gasnya. Kemudian volume corrector atau flow computer. Nah, selain untuk keperluan safety, aliran arus ini diputus supaya instrumentasi yang bekerja pada metering skid ini tidak terganggu atau terinterferensi akibat adanya arus, sehingga pengukurannya berjalan dengan baik. Kemudian isolating valve ini berupa double block and bleed valve, used in fluid management to stop the flow of processed fluid in a pipeline. This is usually for maintenance or safety purposes. They can also be automated to provide flow path selection to change the flow path in a continuous or batch process. Nah, ini untuk flow meternya. Kemudian ada check valve, regulator valve, dan juga relief valve. Ke tipe and design gas metering station.
terbagi menjadi dua, yaitu single stream dan juga double stream. Untuk single stream ada dibagi lagi single output line dan juga multiple output line. Untuk double stream ada yang tanpa menggunakan volume corrector dan ada yang menggunakan volume corrector. Berikut merupakan konfigurasi desain metering skidnya. Ada yang single stream, single output line, ada yang multiple output line, lalu ada yang double stream atau twin stream menggunakan volume corrector dan juga tanpa menggunakan volume corrector. Nah, pemilihan daripada desainnya memperhatikan dua isu, yaitu pertama isu capability atau kapabilitas pengukuran flow rate. Yang kedua adalah isu maintainability atau pemeliharaan amat. Yang pertama isu capability. Jadi satu metering stream ini hanya mampu mengukur flow rate dengan jumlah yang tertentu. Sehingga apabila flow rate yang diaplikasikan terlalu besar dan di luar daripada kemampuan pengukuran flow meter, maka flow meter ini akan rusak dan menimbulkan dispute atau perselisihan antara pemasok dan pembeli. Nah, untuk mengatasinya adalah dengan menginstal stream lainnya dengan konfigurasi yang sama, sehingga beban kerja pada satu stream ini bisa dibagi ke stream lainnya. Jadi misalkan ada 3 stream yang terpasang dengan spesifikasi yang sama. Untuk melihat kebutuhan pengukuran flow-nya ada 3 konfigurasi. Yang pertama menggunakan satu stream saja dengan flow rate minimum, sedangkan 2 stream lainnya adalah standby. Yang kedua, 2 stream digunakan dengan flow rate yang normal, sedangkan satunya standby. Dan yang ketiga adalah 3 stream ini digunakan seluruhnya dengan flow rate yang maksimum. Yang kedua adalah isu maintainability. Jadi ketika ada kerusakan pada instrumentasi di salah satu stream, maka proses pengukurannya tidak terganggu, sehingga reliability dan juga continuity pengukurannya dapat berjalan secara normal, dialirkan ke stream lainnya. Nah, untuk yang menggunakan volume corrector biasanya flow meternya adalah turbine meter, sedangkan jika menggunakan selain turbine meter tidak diperlukan adanya volume corrector. Sebelum memasuki turbine meter, biasanya ada yang namanya flow conditioner atau flow straightener, berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan pusaran angin sehingga karakteristik alirannya sesuai dengan standar pengukurannya. Nah, pada aplikasinya ada juga yang tanpa menggunakan flow straightener tapi menggunakan pipa panjang pada upstream maupun downstreamnya, sehingga didapat karakteristik aliran fluida yang sesuai. Nah, hal ini tentu akan mengakibatkan ruang daripada metering skid ini membutuhkan ruang yang banyak, sehingga untuk mengatasinya yaitu adalah memasang flow conditioner. Selanjutnya adalah metering skid. When custody transfer is used on a large scale, the metering skid usually designed with 2 parallel lines to ensure the reliability and online maintenance. Divided into 3 sections, every section have different functions. First is HIPS or High Integrity Pressure Protection System. This is for safety. Second is filtering gases from impurities. And the last one is metering to calculating flow debit. Jadi ini ada 3 section, ada HIPS, filtering, dan metering skid. Yang pertama kita akan membahas tentang HIPS. HIPS system has to be designed in order to achieve seal equal to the one coming from the risk analysis. Komponen-komponennya adalah nitrogen tank,
yang berfungsi untuk mensuplai gas untuk valve aktuator dan juga filter purging atau pembersihan filter. Yang kedua adalah ball valve with special trim untuk aplikasi DP pressure yang tinggi. Kemudian full bore ball valve pneumatically actuated dengan 2 out of 3 logic configuration solenoid valve untuk safety requirement. Selanjutnya adalah pressure transmitter to logic solver untuk sistemnya shut-off. Yang terakhir adalah ball valve with mechanical interlock untuk menghindari simultaneous opening. Selanjutnya filtering. Setelah tekanan gasnya diatur, maka gas akan mengalir ke filtering section. Di sini ada filter, natural gas filter, pressure safety valve, lalu spectacle blinds, dan fixed point. Untuk natural gas filter ini hasil daripada penyaringannya yang berupa gas akan disalurkan ke flare untuk dibakar dan dibuang ke udara, sedangkan partikel padat akan tertimbun di bawah yang mana akan dibersihkan pada saat maintenance berkala. Kemudian ada spectacle blinds untuk filter maintenance, dan yang terakhir adalah fixed point, di mana fixed point ini untuk piping thermal expansion. Jadi ketika terjadi perubahan temperatur pada pipa akibat adanya proses yang berlangsung, maka pipa ini akan mengembang dan berkontraksi. Nah, ketika pipanya berkontraksi, maka akan menimbulkan tekanan yang berlebih, sehingga tekanan ini akan menyebabkan stres pada sistem. Nah, untuk mengatasinya dibuatlah fixed point. Setelah difilter, gas akan mengalir ke maintenance gate. Disinilah parameter-parameter pengukuran diperoleh, seperti temperatur, pressure, lalu volume maupun flow rate daripada gas, dan juga di sini ada tambahan seperti gas chromatograph yang berfungsi untuk mengetahui kandungan gas serta kualitas dan kuantitasnya untuk keperluan analisa pada lab. Di sini juga ada yang namanya flow computer atau volume corrector untuk mengoreksi flow rate pengukuran flow rate, dan juga untuk mengonversi dari flowing condition ke base condition. Di sini ada PNID single stream maintenance section. Ini gas mengalir pada satu stream, didapat data-data berupa temperatur, pressure, dan juga flow rate. Kemudian dijadikan satu di data logger, dikomputasi juga pada flowmeter, flow computer, didapatkan hasil pengukuran pada base condition. Nah, dari ketiga section ini bisa kita peroleh working principle of gas metering station. Yang pertama, the gas is analyzed at the inlet manifold. The data gathered are sent to each computer via an installation supervision system, and the manifold is designed to distribute the flow uniformly over the different meter runs, allowing for at least one backup run. Each meter runs deliver data, and each computer determines the quantities transferred to the associated meter run. And then the metered and analyzed gas finally enters the outlet manifold and is transferred to the downstream installation. At the end of the transaction, the measured quantities and all the events relating to the current delivery are available via the supervision system for transmission and or printing report. Ini bisa kita lihat di sini. Jadi penjelasannya adalah penjelasan dari PNID. Yang pertama, memasuki inlet manifold, terus didapatkan data-data, dikirimkan ke data logger, kemudian dikirimkan ke supervision computer untuk dicetak hasilnya. Selanjutnya adalah instrumentation devices. Generally, instrumentation devices that used in gas metering station have three different functions. First is measure parameter, second measure gas volume,
and third, safety system. Isolation valve. An isolation valve is a valve in a fluid handling system that stops the flow of processed media to a given location, usually for maintenance or safety purposes. They can also be used to provide flow logic, selecting one flow path versus another, and connect external equipment to a system. Jadi ada 3 fungsi utama. Yang pertama untuk mengatur laju aliran, lalu mengatur lajur alirannya ini mau dialirkan kemana, apakah stream pertama, stream kedua, ataupun stream ketiga. Yang kedua untuk maintenance, dan yang ketiga safety purposes. Kemudian flow meter, ada turbine meter, diaphragm meter, dan ultrasonic meter. Turbine meter ini cara kerjanya adalah kecepatan putaran dari turbin rotor ini sebanding dengan kecepatan dari gas yang mengalir. Jadi apabila ada gas yang mengalir akan menyebabkan rotor berputar dengan kecepatan tertentu. Nah, kecepatan dari rotor ini sebanding dengan kecepatan daripada flow rate gasnya. Kemudian diaphragm meter. Diaphragm meter are displacement meter where the flow channels are designed to guarantee optimum flow condition and low pressure loss. They are suitable for measuring natural gas and a variety of technical gases at up to 0.5 bar. Nah, pada aplikasinya, diaphragm meter ini jarang sekali kita temui di lapangan karena kapabilitas pengukurannya yang kecil dan juga maintenance-nya yang agak rumit dibandingkan turbin maupun ultrasonic meter. Yang ketiga adalah ultrasonic meter. The ultrasonic flow meter operates by alternately transmitting and receiving a burst of ultrasound between the two transducers by measuring the transit time. Jadi di sini ada 2 sensor. Ketika gas mengalir, maka sensor pertama akan mendeteksi, kemudian setelah melewati sensor kedua akan didapat waktu aliran gasnya. Dari sinilah dari T1 dan T2 akan didapat flow rate gasnya. Yang terakhir adalah safety equipment-nya, berupa insulating joint yang tadi itu berfungsi untuk memutus arus aliran listrik. Kemudian ada isolating valve untuk maintenance dan juga safety purposes, misalkan ada tekanan yang berlebih sehingga manometer atau pressure gauge ini terlepas daripada mounting bracketnya. Nah, apabila tidak ada isolating valve, maka salurannya itu akan terbuka terus sehingga gas akan mengalir keluar dari sistem. Nah, untuk mengatasinya kita gunakan isolating valve untuk menutup aliran yang menuju pressure gauge tadi. Kemudian rail valve, ketika ada tekanan yang berlebih, maka spring yang ada pada rail valve ini akan terdorong ke atas sehingga membuka discharge channel. Nah, discharge channel ini akan membuang sebagian gas sehingga pressure-nya akan kembali normal. Nah, ketika pressure-nya kembali normal, maka spring daripada rail valve ini akan kembali turun ke bawah pada posisi semula. Yang terakhir adalah check valve untuk mengatasi backflow gas setelah difilter. Karena apabila ada backflow, maka filter ini akan rusak, komponen di dalamnya akan rusak. Selanjutnya adalah equipment calibration procedure. Yang pertama adalah manometer gauge using dead weight tester. Kedua adalah temperature gauge using dry block calibrator. Yang ketiga adalah kalibrasi dari gas flow meter. Ada 3 metode: gravimetric calibration, piston groover, dan yang terakhir adalah transfer standard master meter calibration. Nah, pada manometer calibration using dead weight tester, prosedurnya adalah pertama, siapkan peralatannya. Yang kedua adalah lepas kaca dari pressure gauge. Ketiga, pasang puller pada jarumnya dan tarik keluar untuk
mengatur jarumnya. Kemudian pasang manometer ke deadbed tester. Lalu putar tuasnya sehingga didapatkan pengukuran tekanan pada digital pressure gauge. Sesuaikan dengan pengukuran pada manometer. Apabila jarumnya menunjukkan pengukuran yang tidak sama, maka putar jarumnya menggunakan puller tadi hingga hasilnya sama dengan pengukuran oleh digital pressure gauge. Selanjutnya adalah temperature gauge calibration menggunakan dry block calibrator. Dan di sini ada lubang untuk memasukkan probe RTD dan juga untuk reference PRD 5615 sebagai master meternya. Di sini prinsip kerjanya adalah pada kompartemen dry block ini didapat pengukuran suhunya sekian yang di display pada dry block internal control display-nya, yaitu 100 derajat Celcius. Nah, ketika di probe RTD ini diukur, akan didapat pengukurannya sebesar 100,2 derajat Celcius. Nah, untuk akurasi yang lebih tinggi digunakanlah reference PRD untuk termometer readout-nya. Nah, di sini bisa kita sesuaikan tegangan atau arus keluaran dari RTD-nya sehingga didapat pengukuran suhu yang sama dengan internal dry block-nya. Kemudian ada gas flow meter calibration. Yang pertama adalah gravimetric calibration. The gravimetric method is ideal for liquid flow meter calibration on oil and water-based flow meters where they can be sent to an external calibration laboratory. Gravimetric calibration ini idealnya untuk fluida yang berjenis liquid, di mana akan disalurkan ke sebuah kompartemen dengan volume yang diketahui. Nah, di sini misalnya ada kompartemen dengan volume sekian, kemudian dialirkan air, didapat pengukuran volume daripada kompartemen ini full dengan rentang waktu sekian detik. Dari pengukuran di kompartemen ini akan dibandingkan dengan pengukuran yang ada pada flow meternya. Hasilnya bisa dilihat dari flow computer. Yang kedua adalah piston prober calibration. The calibration method is to drive a known volume of fluid through the flow meter at a given rate. The volume flow rate is derived from the volume of fluid displaced by the piston multiplied by the piston travel length over the measured time period. Di sini pertama flow akan mengalir melalui flow meter, didapat flow rate-nya, kemudian dialirkan ke sebuah kompartemen yang diketahui volumenya, kemudian akan menggerakkan pistonnya. Di piston ini akan terdapat detektor yang mengetahui measure time period. Di sini measure time period akan dikalikan dengan piston travel length sehingga didapat pengukuran flow rate-nya. Kemudian ada transfer standard calibration. A transfer standard calibration uses a reference grid or master flow meter and compares the reference flow against the flow meter under test with operating at the same condition. It is important to understand any differences in the operating conditions due to the placement of another method in the test line and any change to temperature and pressure within the fluid. Di sini menggunakan master meter sebagai reference flow meternya. Yang terakhir adalah meterance.
A meteran is supplied as the complete unit of usually a 1 meter length to make sure necessary strike pipe and achieve the highest possible efficiency. So what is meteran? Meterans combine a flow element with inlet and outlet piping and thus help in reducing disturbances in the flow measurement of aggressive and non-aggressive gases, steam, and liquids. They are mostly used in small pipelines because the influence of these disturbances on the measurement is significant with smaller diameters. It is used for measuring small flow rates, especially where the high accuracy of the flow rate is required. It is designed and manufactured carefully to achieve an optimum flow metering uncertainty and ensure that the installation of adjacent pipework, orifice plate, and draping is flexible. The meteran is designed to provide maximum accuracy of meter by keeping the flow smooth in downstream and upstream. Jadi meteran ini didesain untuk mendapatkan pengukuran yang memiliki akurasi yang tinggi. Namun aplikasinya itu hanya pada flow rate dengan kebutuhan yang minimum atau flow rate-nya itu minimum. Di sini meteran juga berfungsi untuk mereduce atau mengurangi disturbances atau gangguan daripada aliran gas seperti pusaran angin, lalu aliran yang turbulen dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari meteran menggunakan orifice plate, kemudian three-way manifold untuk DP application atau differential pressure application. Sedangkan diameter pipanya itu kecil. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa pertama, gas metering station ini fungsi utamanya untuk mengetahui volume atau flow rate gas yang melewati pipa. Tujuannya ada dua, yaitu physical measurement dan juga custody transfer. Untuk main komponennya ada insulating joint atau flange, kemudian isolation valve, lalu regulator valve, lalu filter, terus manometer gauge dan temperature gauge, kemudian ada flow meter, check valve, relay valve, dan volume corrector. Nah, untuk desainnya ada yang single stream maupun double stream atau twin stream yang disusun secara paralel dengan pertimbangan isu kapabilitas serta isu maintenance. Selanjutnya, metering state ini dibagi menjadi 3, HIPS, filtering, dan metering. Untuk safety equipment-nya adalah insulating joint, insulating valve, relay valve, dan check valve. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.